Ini gua lagi ini menarik nih. Segala sesuatu eksiden yang ada di alam terbuka pasti dikaitkan ya istilahnya mendaki gunung. Mistis. Kalau iya mistis. Ketebak nih ngomong mistis. Mistis. Iya. Yes, Nih yes. contoh simpel nih. Kan kalau kita kalau di sini lah, gua di organisasi gua diajarin kalau dia hipo nih pasti ada yang namanya fase meracaunya. Benar. Meracau kan? Benar. Nah itu banyak kejadian-kejadian yang dimana Pikirannya kerasukan, ya kerasukan. kesurupan. Padahal dia udah fase paling Oh, paling Kerasukan tuh mungkin artinya gini ya. Apa namanya? Kerasukan itu apa sih kerasukan itu? Jarang goyang. Bukan, bahasa sederhananya itu kayak Histeria. Ini enggak sederhana ya histeria. mengigau. kerasukan itu apa ya bahasa di Kesurupan. kesurupan. Iya, tapi kan kita udah bilang kesurupan. Oh ya? Iya, udah. Lagi mabuk aku. Ya itu gua bilang. Nah ini cerita lucu nih. Gua kan dikasih tahu nih sama temen sama senior nih. Senior waktu itu ya gua nggak sabutin lah, bukan senior sih sebenarnya. Banyak ngangkat kamera ini tiga konten hari ini untuk podcastnya nih. Iya. Lanjut dong. Mistis. Tiga konten. Ayo, lanjut. Ya, gua waktu itu katanya dia lagi guiding nih. Dia lagi guiding Oh, senior. lu? Bukan. Ke gunung mana? Nah, di luar Bali. Ini kan Mungkin kita sedikit geser. ya jangan lah, nanti jangan dimasukin film lah. Kaca bilang Jangan, ini orang sekurim nih. Ya udah, nanti kita cut aja lah. Biar cari ke mana nanti. Lah kan ngomong sih orang nih. Ya kita Sudah, tahu gitu. kita kenal seseorang, kita nggak tahu dari mana gitu. Nah, istilahnya nih senior gua bilang pas dia lagi guiding nih, orang yang di-guiding ini tamunya dia tuh meracau, kerasukan lah. Teman-temannya yang di tenda tuh dibilang kerasukan. Gitu loh. Kerasukan. Akhirnya karena temen gua tuh juga nggak tahu nih sebenarnya bang. Temen gua nggak tahu antara dia kerasukan apa hipo. Akhirnya cuma ditenangin aja. Besoknya meninggal di tenda meninggal. Di tenda. Di tendanya meninggal. Dia tidur, istilahnya dia tidur bareng mayat lah. Bentar. Mungkin tak lurus sedikit. Oke, ini Diam. horornya bukan ke mistik ya, tapi Ini ke sudah. gore. Gini. Lihat nanti. Naik gunung. Bener, naik gunung di luar Bali. Di gunung lah ya. Ya di luar Bali. gunung. Di luar Bali atau bagaimana? Naik gunung. Kerasukan. Yoi. Dibilang kerasukan. Ya, itulah. Dibilang kerasukan. Kita anggap kerasukan. Kerasukan. Setelah itu masuk tenda. Masuk tenda, dimasukin ke tenda, dikasih cuma penanganan biasa aja, kasih air dan lain sebagainya. Padahal kan hipo. Dia hipo. Sebenarnya hipo. Sebenarnya dia hipo. Tapi Ya karena dia nggak tahu, teman-teman di sana dimasukin ke tenda. Akhirnya tidur, akhirnya meninggal. berarti dia kondisi meninggal ketika dia hipo dalam tenda. Ya karena hiponya udah fase paling terakhir. Nah, ini buat teman-teman, mungkin gua salah ya. Kalau gua salah koreksi di kolom komentar nanti. Anjing. Nah, Bagus ya. nanti kalau misalkan dia hipo, fase yang paling parah, fase paling kritis itu dia udah meracau, udah mengigau dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda hipo yang paling parah. Nah, biasanya persepsi orang kalau hipo itu nggak orang awam lah, pasti anggapnya kerasukan, apalagi berkegiatan di alam terbuka. Orang ini kerasukan, dimasukin ke dalam tenda tanpa diberikan yang namanya kehangatan, diberikan gizi, istilahnya apa, makanan lah, buat ya asupan makanan buat dia panas lagi tubuhnya. Bukan. Iya, betul. Bener kan? Kalau di ruang bisnis sih bisa aja. Karena Bisa aja. tahapannya kan awalnya diam. Dia Aku tertariknya gini, bahasanya tadi itu. Tertariknya gini. Naik gunung, kerasukan, meninggal. kerasukan ya. Entah kerasukan tuh hipo, nggak tahu. Bawa ke dalam tenda, Tanganin biasa aja, nggak cuma Dalam tenda, gitu ya. meninggal. Besoknya paginya tuh meninggal. Gitu. Salah penanganan. Ini- Salah penanganan maksudnya. Nah, bukan. Iya benar. Kalau kita lihat dalam tangan ya masuk juga kategori gitu. Pertanyaannya gini, dia naik gunung di ketinggian sekian, dia terjadi trouble,
Kedinginan. Nah, trouble itu nih kedinginan, berarti awalnya kedinginan dulu. Oh, terakhir Iya. Kedinginan. Setelah itu Dikira masuk ke kerasukan. Tenda. Dikira kerasukan. Dikira kerasukan. dikira kerasukan, masuk ke dalam Tenda. Ditenangin orang kerasukan kan itu histeria, habis itu tenangin, habis itu dia tenang. Habis itu tenang, dibawa ke tenda. Tenang Oh, berarti dia kondisi tenang dibawa ke tenda. Kalau meracau kan nggak mungkin dibawa ke tenda, nanti rusak deh. Padahal sebenarnya dia hipo. Hipo. Karena tahapan ibu itu gitu. Nah, kenapa dia bisa tenang ketika dia hipo? Nah, setelah dia meracau nih kan, dia kembali lagi dari suhunya dia kan ini histeria nih. Dia meracau antara panas tubuhnya naik banget sampai kan banyak tuh pendaki-pendaki itu yang lagi hipo tuh yang ditemuin mayatnya tuh nggak pakai baju. Nah, gua mau masukin ke sana. Pas dia lagi histeria, hiporia karena mengigau lah, panas tubuhnya keluar, akhirnya ada fase hipo yang dimana benar-benar suhu tubuhnya dia itu turun drastis. Tubuh itu benar. Turun drastis. Nah, di sana udah ya antara mati dan lain sebagainya. Yang pertama tuh memang kedinginan. Nah, kalau dibawa ke arah mistis sih bisa aja, karena kan awalnya dia diam, kedinginan, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah dari tahap diam itu masuk ke tahap yang karena jantung tuh perlu memacu darahnya lebih cepat. Nah, itu udah gesekan tuh kan agak kayak orang inguh, apa inguh biasanya? Risih. Karena di dalam tubuh tuh aliran darah tuh cepat. Benar. Risih, akhirnya dia merasa kepanasan. Habis merasa kepanasan, kayak orang ngigo lah, jadinya dibawa ke mistis. Ngigo setelah udah terasa panas, akhirnya dia diam lagi. Terus. Habis diam lagi karena kan memang perlu ada karena kan hipo tuh kemampuan tubuh nggak bisa memproduksi panas. Benar. Nggak dikasih produksi panas, dia nggak bisa memproduksi panas, akhirnya dia Bahan mati. bakarnya juga nggak Ya. diasup sama teman-temannya kan. Dan mungkin kalau dibawa ke mistis lagi, ya mereka nggak berani ganggu gitu kan jadinya. Karena tahapannya diam Susah dulu. dah tuh. Orang-orang kerasukan itu kan biasanya kesurupan tuh biasanya kan itu juga diam dulu, meracau. habis diam tiba-tiba meracau, habis meracau diam lagi. Hipotermia ini bagus dicatat nih. Artinya ketika Bagus sih portal ini. bukan Ya, ketika pembahasan. Bagus dibahas. ya bagus dibahas juga nih. Hipo Menarik dan nih, menarik kesurupan. juga nih. Ketika mereka misalnya hipo di ketinggian sekian, nah kita sebagai orang yang paham gitulah ya. Iya. Yang maksudnya bukan paham-paham banget, maksudnya Tahu Tahu lah tahu ciri-cirinya. lah ciri-cirinya gitu. Nah sebenarnya kita menyikapi orang hipo itu seperti apa misalnya? Kalau orang hipo Apakah harus Enggak, yang kita nggak dibaca-baca itu kan dipeluk gitu kan? Jadi gini, pakai untuk apa aluminium oil. aluminium foil Eh, mana foil. ada aluminium Bukan oil? oil itu minyak. Jadi oil. Aluminium, Baby aluminium. oil, Itu kan dipeluk itu kan motor masih- oil dikasih oli gitu dikasih enggak? minyak, gitu. Itu yang aku tahu teorinya. Ya jadi yang penting dijaga suhu tubuhnya di apa nih? Rata-rata lah ya. Anggapan kalau suhu tubuh manusia tuh rata-ratanya kan 35,5 sampai 36,5 kalau nggak salah. Iya, Atau 37 itu udah termasuk demam kan sebenarnya. Oh iya, 37. Nah, habis itu kalau nggak dijaga ya paling nggak gitu. Duduk aja. Halo, Bang. Masuk. Stefan. Dari mana? Kenal. Jom. itu nggak? Nah, dia nggak minum. Lu mau badan? Domba Tuhan ya. Ayo. Nama Tuhan yang tersesat. Oh ya sini aja nih kalau masuk kamera nih. Ini lah geser nih. Kumba aja makanmu. Seneng makan Mbak. Lu terus aja nih Oh ya, gimana? apa nih? Ibu gimana? Jadi kan harus dijaga gitunya suhu tubuhnya ya standar. Kalaupun tidak bisa dijaga ya paling nggak ada penghangatan. Itu udah wajib itu. Nah penghangatan tuh sebenarnya kita peluk. Nah, kalau peluk itu pun, nah peluk itu pilihan terakhir banget. Jadi ya standar pertama kita kasih minum bahan bakar, minuman hangat dengan glukosa yang cukup tinggi.
itu apakah teh yang teh manis gitu kan. Bener. Jangan yang berbumbu asin gitu kayak apa namanya gelas jangan. Atau kuah soto itu jangan. Ya, siapa tahu bawa ke gunung itu kan bawa kuah soto, gulai itu. Mie soto. Siapa tahu gitu kan mereka Waduh. niat banget. Nah, jadi ya dikasih seperti itu. Dan kalau aku pribadi ya nggak nyaranin untuk makanan yang berbentuk minuman yang ada serealnya. Soalnya bakal ada Lama potensinya tersedak. Jadi bakal double gitu ya dia penderitaannya dia. Jadi yang paling standar dan paling banyak digunakan di Indonesia itu teh manis. Sama Teh manis Untuk sangat. ini ya untuk orang-orang hipo berarti. Iya, itu. Hangatin badan ya. Misal belum hangat lagi ya udah apa namanya? Kita pakein minyak gosok gitu kan. Tapi Minyak jangan gosok. yang ada kandungan mentolnya. Itu malah menyerap dingin dia. Kayak counterpane tuh kan kalau counterpane digosok kena angin tuh keras banget kan dinginnya. Iya. Jangan. Coba jangan disiram air panas tuh. Ya enggak dong. Awalnya panas emang, tapi setelah itu dingin dia. Enggak dong. Ya benar sih. Setelah itu dingin dia. Kerasa banget jadinya. Awalnya keras banget sih. Ya emang. Dia crowdnya kayak ditukul. Ya gitu deh. Oh gitu. Gitu. berarti Terus kalau Gitu. kalau pakaiannya basah, ya cepat harus kita ganti. Harus dilap sampai kering banget. Biar nggak ada nangkap hawa dinginnya juga gitu kan. Baru misalnya benar-benar menggigil gitu, susah dikasih minum juga susah, mulutnya nggak bisa kebuka, gemeteran terus gitu kan. Baru kita buka baju. Nah, kalau kita buka bajunya. Kalau kondisi di Nah. puncak nih gimana? Kita nyari badan hangat. Nah, gini sebenarnya. Sudah dingin, perlengkapan sudah basah. Anggaplah Misalnya kita ya kalau masih ada beberapa orang yang tidak hipotermia ya mereka yang harus nolongin. Jadi yang nggak kena tuh ya berbagi kehangatan jadinya. Asik. Bahasanya keren ya. Berbagi kehangatan, memberikan sumbangan ke kaum duafa gitu misalnya. Astagfirullah. Jadi berbagi kehangatan, tubuh kita sendiri kan bisa memproduksi hangatnya sendiri karena kita bukan makhluk berdarah dingin kan. Jadi kita bisa meregulasi kehangatan suhu tubuh kita sendiri dan kita bisa kita bisa bagi kehangatan tubuh kita melalui yaitu sentuhan kulit dengan kulit. Tapi ya usahakan cowok sama cowok, cewek sama cewek itu ya. Jangan nyampur gitu, takutnya terjadi hal-hal yang lain yang kita inginkan. Gitu. Kita inginkan. Ya, siapa sih yang nggak pengen? Yang harusnya tidur bangun. Aku serius dengerin dia ngomong. Langsung parah. Ya bener gitu, maksudnya kalau Yang diinginkan. siapa sih yang nggak pengen? Pengen dia. Ya artinya begitu. Kan udah lama. Dunia kan begitulah. Bos. Ayo bang, lanjut bang. Anjing gua 2018 terakhir. Oke, dari Pak Ketum lagi. Papum. Ya. Rumah penanganan Intinya Sebelum sih kita closing untuk masalah hipotermia. ya Tadi untuk hipotermia ya. mungkin suara lebih di up. Ya untuk hipotermia sih intinya kan dasarnya dari hipotermia itu tubuh nggak bisa memproduksi panas. Ya dari umumnya Kak Keca tadi ya dijaga suhu tubuhnya biar nggak makan harus tinggi. tahapan tapi awalnya sih dia harus ngeh. Kadang-kadang kan ada orang yang dingin kan menggigil, itu reaksi tubuh. Jadi menggigil, kita nih harus ngeh di lingkaran kita nih orang yang menggigil tiba-tiba diam tuh ya dia udah masuk tahapan fase hipotermia tadi. Jadi mohon maaf juga kalau ada yang salah ya. Dari tahap menggigil, setelah menggigil ada reaksi, setelah itu nggak bisa berproduksi panas. Setelah diam itu udah dia meracau tadi. Setelah meracau pasti dia pergi. Meninggal ya. Waduh, ada yang dateng nih. Mana itu bunyi di Bukan. oh Tok. hipotermia nggak tuh? Bukan. Lah, lu yang tok. Tidak. Cuk, apa cuk? Cek. Apaan? Enggak cuk di bawah bangsat. Debu.
Di Oh, bawah. batasan beli betok nih ya. Enggak, dari tadi di sini. Tapi. Di atas suaranya. Di atas suara. Di atas Di atas, suaranya. di atas, di atas. Oke, ini bukan podcastnya kita Tiba-tiba. gimana ya? Ini